Halo semua, selamat datang lagi di channel gue. Di video ini gue akan berbagi tips yang bagus banget buat kalian, terutama buat kalian yang masih bingung kira-kira bikin konten apa ya di YouTube dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube. Tapi sebelum itu, coba deh kalian lihat video ini dan kira-kira kalian tuh pernah denger gak sih suara dari video ini? Kalian lebih memperdulikan orang asing dibandingkan anakmu sendiri. Anandi marah mendengar ucapan Jagdish dan berjalan ke arahnya. Gauri mencoba untuk menghalangi, tapi Anandi mendorongnya. Lalu Anandi bertanya pada Jagdish, "Siapa yang kau sebut orang asing? Apakah aku orang asing itu?" Setelah kalian menonton video tersebut, pasti sebagian besar dari kalian tuh pernah mendengar suara tersebut guys. Karena suara ini tuh banyak banget dipakai di sosial media, kayak di YouTube, kayak di Facebook, kayak di Instagram sama TikTok. Suara seperti ini banyak banget guys dipakai oleh konten kreator. Dan di YouTube banyak juga yang pakai suara seperti ini. Mau YouTuber kecil, YouTuber sedang, bahkan YouTuber besar pun banyak banget yang pakai suara seperti ini guys. Karena suara ini tuh bagus banget dan cocok banget untuk audiens. Dan gue tuh sering banget nemuin kasus banyak banget orang yang gak mau jadi YouTuber karena gak pede sama suaranya guys. Nah ini cocok banget buat kalian tuh yang bingung, pertama mau bikin konten apa, yang kedua gak pede sama suara kalian. Dan di sini gue akan ngajarin kalian, gue akan berbagi tips gimana cara kita bikin suaranya, gimana cara kita menemukan konten yang cocok buat kita, dan bagaimana cara kita mengedit videonya agar aman di YouTube guys. Jadi di sini gue akan bahas semuanya. Dan kalau kalian nanya apakah gue pakai suara tersebut untuk channel-channel gue yang lain, jawabannya gue pakai guys. Dan banyak banget channel-channel gue pakai suara ini dan dimonetisasi. Dan gue pun pernah bikin sebuah channel game yang membahas tentang tips dan triks di game tersebut. Dan di game tersebut gue menggunakan suara itu guys, tapi gue bikinnya pakai bahasa Inggris karena audiens gue yang gue mau adalah audiens luar negeri. Karena kalau kita ditonton oleh orang luar negeri, penghasilan itu besar banget guys. And you'll also need additional buffs from a variety of different sources. Getting to 600 gear score isn't guaranteed, but if you want to make the best gear, here's what you need to know. In this video I will tell you how to craft a gear score to 600 and get legendary. The first thing you have to fulfill is your crafting level. Dan ini adalah salah satu pendapatan gua di akhir tahun 2021 guys. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah penghasilan gua di channel game luar negeri guys. Ini adalah penghasilan di tahun 2021 akhir. Di bulan November gua mendapatkan $214 guys, dan di bulan Desember gua mendapatkan $284. Totalnya tuh hampir $500 selama 2 bulan. Dan ini adalah penghasilan yang besar banget untuk sebuah channel baru guys. Jadi cara yang gue bahas nanti itu cocok banget buat kalian yang pertama itu nggak pede sama muka kalian atau nggak pede nampilin muka kalian lah. Itu banyak banget kasus gue nemuin orang tuh nggak pede nampilin mukanya di YouTube gitu. Dan banyak banget kasus orang tuh nggak mau dia orang-orang lain tuh tahu tentang dia gitu. Jadi banyak banget orang yang kayak gini gitu guys. Jadi ini cocok banget buat kalian yang punya masalah seperti itu. Yang kedua adalah buat kalian yang nggak pede banget sama suara kalian gitu. Jadi ini gue memberikan opsi yang bagus banget buat kalian terapin gitu. Jadi gue harap video ini itu bisa bikin bisa ngebakar semangat kalian biar kalian tuh mau menjadi seorang YouTuber guys gitu. Tapi sebelum gue kasih tahu caranya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kenapa? Karena gue akan terus mengupload video yang membantu kalian untuk berkembang dan berkarya di YouTube. Yang awal YouTuber pemula menjadi seorang YouTuber yang profesional. Oke, langsung kita mulai aja guys pembahasannya. Hal pertama yang harus kalian siapkan adalah konten guys. Jadi untuk suara robot itu hampir semua konten itu pakai suara robot guys. Gue tuh sering banget lihat YouTuber yang subscriber di atas 100.000 pakai suara robot guys di hampir semua konten gitu. Mau itu konten keuangan, mau itu konten game, mau itu konten review film, mau itu konten agama, itu banyak banget yang pakai suara robot guys. Jadi pertama kalian tentuin dulu nih kalian tuh mau bikin sebuah konten apa guys. Jadi intinya pilihlah konten yang cocok banget dengan kalian, dengan kepribadian kalian, dan cocok dengan hobi kalian guys. Kalau di kasus gue pribadi, gue itu suka main games, gue itu suka belajar tentang keuangan atau finance, dan gue suka konspirasi guys. Nah dari 3 hal ini atau 3 konten ini gue akan ngambil konten finance atau konten keuangan. Di sini gue akan memberikan contoh bagaimana sih cara membuat konten keuangan guys. Hal pertama yang harus kalian siapkan adalah skrip teman-teman. Jadi kalian tuh wajib banget bikin skripnya dulu teman-teman. Nah di video ini kan gue pengen bikin kayak 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya gitu. Jadi kalian tulis dulu nih kira-kira pembukaannya tuh gimana, isinya seperti apa, dan penutupnya seperti apa gitu. Jadi kalian bikin dulu skripnya.
Setelah kalian bikin skripnya, kita akan bikin suaranya teman-teman. Gimana cara bikin suara robotnya? Untuk bikin suaranya kalian buka aja notes5.com atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk ke website tersebut teman-teman. Nah kalau kalian udah ada di website ini teman-teman, ntar kalian tinggal klik sign up aja, atau kalau buat kalian yang udah punya akun, kalian langsung klik login aja teman-teman. Karena di sini gue udah punya akun, gue tinggal login aja ya. Nah setelah kalian itu udah daftar atau kalian udah login, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah di sini gue pengen ngasih tahu kalian dulu, kalau kalian itu pakai fitur yang gratis di Notes5, kalian tuh cuma bisa bikin beberapa kata doang teman-teman. Tapi kalau kalian tuh pakai fitur yang berbayar, kalian tuh bisa bikin banyak banget kata teman-teman. Nah di sini gue pengen bikin kata dalam bentuk bahasa Indonesia dulu ya teman-teman. Jadi suaranya tuh pengen gue bikin pakai bahasa Indonesia dulu. Jadi kan gue udah paste nih kayak gini kan. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Nah jadi teman-teman, enaknya Notes5, kalian tuh bisa ngatur nih kayak gini nih. Kalian bisa ngatur kayak suaranya tuh pengen kayak gimana, terus kayak pitch-nya gimana, rate-nya gimana gitu. Nah, di sini 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Nah, biasanya setiap akhiran kata gue kasih titik teman-teman, kayak gini. Biar apa? Biar bacanya itu lebih enak. Ntar kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau udah kayak gini, gue enter yang ini. Jadi gue biasanya barisnya kayak gini nih. Jadi gue bikin panjang kayak gini, terus gue kasih titik akhirnya. Terus gue enter lagi, bikin panjang kayak gini, terus akhirnya gue titik gitu, biar suaranya tuh lebih enak. Nah, abis itu di pilihan bahasa di sini, gue cari bahasa Indonesia teman-teman. Nah ini nih bahasa Indonesia tuh gue bisa pakai Rio, seingat gue. Di sini ada di Indonesia untuk cowok itu ada Rio sama Kevin. Untuk yang wanita itu ada Putri sama Dara. Nah di sini gue pakai Rio. Dan kalau udah kayak gini, ntar kalian tinggal convert aja. Nah kalau kalian udah convert, coba kita dengerin suaranya dulu. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Ada tips menabung yang bisa kamu lakukan, salah satunya dengan berhemat dan berinvestasi. Namun, kedisiplinan menetapkan target dan memonitor. Nah, ini kan udah bagus banget, suaranya udah enak banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang masih belum puas sama suaranya, kalian tuh bisa ngedit-ngedit ya di sini. Jangan lupa kalian bisa ngedit di sini. Atau misalnya kalau kalian gak suka sama suara Rio, kalian bisa pakai suaranya Putri apa Dara ya? Gue biasanya, gue kayaknya pakai Dara. Coba ya, gue dengerin dulu. Kita dengerin dulu. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar. Di sini gue nggak pakai suara Dara. Kenapa? Karena suaranya itu mirip sama Google Translate ya teman-teman. Jadi gue pakai suara Putri. Coba nih. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Ada tips menabung yang bisa kamu lakukan. Nah, kalau pakai suaranya si Putri, itu tuh lebih cocok untuk sebuah channel agama, channel fakta-fakta gitu teman-teman. Tapi kalau untuk karena konten keuangan itu kita harus semangat, gue lebih pilih suaranya Rio gitu teman-teman. Nah, tadi kan suaranya udah oke ya, jadi kita tinggal download aja. Kita klik yang 3 ini, kita klik download. Oke, di sini suara udah mantap, udah oke. Sekarang kita masuk ke pengeditan videonya teman-teman. Setelah kalian mendapatkan suaranya, pasti pertanyaan kedua adalah kira-kira di video tersebut gue harus nampilin apa gitu. Nah teman-teman, di sini gue akan kasih salah satu contoh video dari YouTuber besar ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat video tersebut teman-teman. Jadi di video ini dia itu pakai footage orang-orang bule kan teman-teman. Nah pertanyaannya, di mana sih bisa nemuin footage kayak gini dan apakah aman gitu kita pakai footage yang seperti ini? Jawabannya aman dan kalian bisa nemuin di Vexel teman-teman. Kalian bisa klik link deskripsi aja, gue akan taruh linknya di deskripsi teman-teman. Oke guys, kalian langsung aja buka pexel.com atau kalian bisa klik link deskripsi ya, karena gue udah mencantumkan link pexel.com di deskripsi gue guys. Nah kalian buka pexel.com aja. Setelah kalian buka pexel.com, di kolom search ini kalian tulis aja nih guys, karena di sini kita mau ngomongin tentang keuangan. Di sini gue akan nulis money ya. Gue akan nulis uang di sini. Nah di sini kalian pilih filter yang namanya video guys. Kalian pilih video, filternya kalian klik yang horizontal. Kenapa harus horizontal? Karena horizontal itu gambarnya miring guys, dan itu cocok banget untuk di YouTube gitu. Kalau gambarnya vertikal itu lebih cocok untuk di Instagram gitu, atau di TikTok gitu, atau di YouTube Shorts mungkin. Nah di sini karena gue mau ngomongin cara menabung, mungkin yang di awal gue akan ngambil klip yang ini ya. Kita lihat dulu klipnya. Nah ini kan bagus nih gambarnya nih, ada uang, terus ada pakai perhitungan kan. Nah di sini gue tinggal klik free download aja guys.
gitu. Nah, di sini udah otomatis ke download. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nanya nih, kira-kira ngambil gambar kayak gini aman gak ya Bang? Bisa dimonetisasi gak sih? Jawabannya bisa guys gitu. Karena gue udah nyoba semua. Atau kalian tuh bisa lihat YouTuber itu banyak banget yang pakai footage kayak gini guys, dan aman. Dan kalian bisa lihat ya, di sini ada tulisan free to use gitu, atau aman untuk digunakan gitu, atau gratis untuk digunakan lah. Kayak gitu guys. Nah, dan gue harap kalian tuh downloadin banyak videonya ya guys gitu. Jadi sebisa mungkin samain omongan kalian sama videonya guys gitu. Misalnya di omongan kalian lagi ngomongin tentang nabung nih. Nah, jadi klipnya itu mungkin kalau nggak lagi ngitung duit atau lagi masukin uang ke tabungan gitu. Dan jika kata-katanya itu misalnya jangan boros gitu, mungkin ntar di klipnya itu ada gambar orang lagi depresi gitu karena kekurangan uang. Nah, mungkin kayak gitu guys gitu. Jadi sebisa mungkin kalian download banyak video ya guys gitu, dan harus dicocokin sama audio kalian atau sama suara kalian gitu. Biar apa? Biar kontennya itu lebih bagus dan audiens itu lebih dapet feel-nya saat nonton video kalian. Jadi kayak gitu. Nah, di sini gue download lagi video ini misalnya. Di sini biar cepet gue random aja ya. Gue akan downloadin dulu. Ini udah ke download. Terus gue mungkin ngambil yang ini nih. Nah, kayak gini. Enggak, ini mirip yang tadi ya. Berarti gue ambil yang mana ya? Gue akan ngambil yang berbeda. Mungkin yang ini. Download. Nah, setelah misalnya kalian tuh wajib ya download yang banyak banget gitu. Pokoknya kalian samain aja sama footage video kalian, atau kalian bisa lihat youtuber yang tadi yang gue kasih lihat. Itu kalian lihat di cara dia ngedit videonya tuh kayak gimana guys gitu. Jadi di sini kita kan udah menemukan ya untuk footage videonya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana sih cara untuk ngedit videonya. Untuk alat ngeditnya guys, gue akan kasih kalian 3 opsi nih. Yang pertama bisa di handphone, yang kedua bisa di laptop, yang ketiga tuh di laptop yang speknya itu tinggi. Nah, kalau di handphone kalian tuh bisa pakai namanya KineMaster guys, karena aplikasi ini banyak banget digunain sama youtuber handphone guys, dan ini benar-benar bagus banget gitu. Kalau kalian tuh pakai laptop yang tapi speknya itu kurang bagus, kalian bisa pakai Filmora guys. Dan kalau kalian tuh pakai laptop yang speknya itu mendingan atau bagus banget atau bahkan tinggi, kalian bisa pakai Premiere Pro. Dan di sini gua akan pakai Premiere Pro ya guys. Walaupun gua pakai Premiere Pro, tapi cara ngeditnya nanti itu mirip sama di handphone dan mirip sama di laptop yang low end guys. Jadi kayak gitu. Jadi kalian tuh masih bisa nontonin videonya. Nah, di sini gua langsung buka aja ya Premiere Pro-nya. Nah, setelah kalian buka Premiere Pro, nanti kalian tinggal masukin aja video-video dan suara yang udah tadi kalian download. Habis itu tinggal tarik ke bawah aja. Ini mirip juga nih sama di handphone nih caranya. Udah kayak gini, terus kita tarik suaranya ke bawah. Nah, coba kita play dulu ya. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Ada tips menabung yang bisa kamu lakukan, salah satunya dengan berhemat dan berinvestasi. Nah guys, biasanya kalau ini kan videonya lama nih, ada sekitar berapa nih di sini nih? Klipnya tuh 24 detik ya. Kan orang bosen nih kalau misal dikasih kayak gini doang kan. Biasanya mungkin kalau sama gua speednya di sini gue cepetin speed videonya. Gue bikin misalnya 200%. Nah, kayak gini. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Ada tips menabung yang bisa kamu lakukan, salah satunya dengan berhemat dan berinvestasi. Nah, biasanya kalau misalnya kalau misalnya suara gue itu udah diem di sini, kan ini kan diem nih. Tips menabung yang bisa kamu lakukan, salah satunya dengan berhemat dan berinvestasi. Nah, maksudnya pas udah kata terakhirnya, biasanya nggak mungkin nih gue pakai klip-klip ini lagi biar mirip-mirip sama YouTuber besar atau biar lebih enak dilihat orang. Biasanya klipnya gue potong, terus gue masukin klip yang lain guys, kayak gini nih. Nah, jadi ntar kayak gini. Kita bisa lihat ya videonya nanti. Investasi. Namun, kedisiplinan menetapkan target dan memonitor tabungan juga sangat dianjurkan aset kita makin bertambah. Nah, jadi kalau kayak gini, ini kan gambarnya gambarnya ada item-itemnya nih. Biasanya gue zoom, gue gedein, gue tarik gini aja nih. Nah, kayak gini. Nah, jadi sebisa mungkin kalian bikin yang cocok ya guys sama video kalian gitu. Jadi kalau misalnya si suaranya itu ngomongin tentang B, misalnya kayak yang gue jelasin tadi, misalnya kayak dia jangan boros, klipnya itu kayak gambar orang depresi gitu. Pokoknya kalian pilih aja yang cocok banget sama video kalian. Tapi untuk cara ngeditnya tuh kayak gini. Gitu. Kalian tinggal narik aja, kalian downloadin video yang banyak, kalian tinggal narik ke bawah aja guys. Jadi kayak gitu. Nah, di sini tahap selanjutnya adalah kalau kalian cuma bikin kayak gini doang, 9 tips menabung yang benar dan kalau bikin kayak gini doang cepat. Itu kan kayak kurang enak ya guys. Yang pertama adalah dari suaranya, suara robotnya. Nah, suara robotnya itu kalau gue pribadi, gue itu biasanya gue tambahin kayak lebih ngebas gitu guys suaranya. Mungkin kalau kalian itu di kalau kalian tuh pakai Filmora atau pakai KineMaster, kalian bisa tulis aja di YouTube bagaimana cara membuat suara lebih ngebas atau gimana bikin suara lebih enak didengar gitu.
di Premiere, di KineMaster atau di Filmora. Kalau di Premiere Pro mungkin kalian juga bisa nyari caranya guys di YouTube. Karena kalau gua ngasih tahu caranya di sini gimana cara ngeditnya itu mungkin makan waktu banyak banget ya guys. Ntar videonya jadi panjang banget. Tapi di sini gua udah bikin efeknya juga di sini. Nih. Gue tarik aja. Efek yang gue pakai tuh dynamic processing, multi-brand sama parametric, dan gue udah bikin preset juga. Jadi bisa dipakai suaranya lebih enak kayak gini. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Ada tips menabung yang bisa kamu lakukan, salah satunya dengan berhemat dan berinvestasi. Nah, jadi kan enak kan kalau dibikin kayak gitu suaranya tuh lebih enak. Nah, sekarang apalagi nih yang kurang? Yang kurang adalah terakhir background guys. Nah, untuk background itu opsional ya. Kalian bisa pakai background atau kalian nggak pakai background. Biasanya gue sih ngeliat YouTuber besar ada yang pakai ada yang enggak. Kalau yang nggak pakai mereka tuh takut sama copyright gitu. Karena background itu kadang-kadang juga nggak jelas guys. Walaupun kayak free to use, bebas digunakan, tahu-tahu kita bisa kena ini apa sih namanya, bisa kena klaim gitu dari background tersebut gitu. Dan kalau gue pribadi guys, di video gue tuh lebih suka pakai background ya. Mau di channel Lutfia dan di channel gue yang lain, gue tuh lebih suka banget pakai background karena menurut gue background itu bikin video itu lebih hidup guys. Jadi kayak gitu. Nah, untuk nyari background kalau gue pribadi ya, ini terserah kalian mau ikutin atau enggak. Kalau gue pribadi tuh biasanya gue ngambil pertama dari audio library, yang kedua itu dari YouTube pencarian gitu. Biasanya kalau dari YouTube pencarian tuh biar cepet aja ya guys. YouTube pencarian tuh gue bisa nulis background no copyright. Habis itu ntar gue dengerin nih guys satu-satu, kira-kira yang cocok sama konten finance tuh yang mana ya. Jadi kayak gitu. Nah, di sini gue udah nemu background yang cocok untuk konten keuangan guys. Karena menurut gue backgroundnya itu lebih enak banget didengar karena konten keuangan itu backsoundnya itu harus yang semangat ya, harus yang energik gitu, biar audiens itu lebih suka gitu. Nah, tapi masalahnya kalau gue ngambil dari sini guys, biasanya itu oke-okean. Kadang-kadang kita bisa kena klaim, kadang-kadang enggak gitu. Tapi kalau kalian yang mau yang aman banget, kalian bisa pakai YouTube Audio Library. Nah, YouTube Audio Library itu tuh kayak gini guys gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat nih ada musik gratis, efek suara dan berbintang. Nah, di sini kalian bisa filter-filter nih, kira-kira mau yang moodnya gimana. Terus kalian bisa lihat nih di sini ada tidak perlu atribusi dan perlu atribusi. Nah, kalau kalian itu pengen make secara gratis, biasanya sih gue pakainya yang tidak perlu atribusi ya. Seingat gue sih di YouTube Audio Library ya, kalau kalian mau pakai yang perlu atribusi itu di deskripsi kalian tuh tulis kalian tuh dapat backsoundnya dari mana, terus kayak judulnya apa gitu. Nah, kalau yang tidak perlu atribusi, seingat gue ya itu nggak perlu ditulis sih. Jadi kayak gitu. Mungkin kalian bisa koreksi kalau gue salah ya. Setelah kalian download backsound ya, nanti backsoundnya kalian langsung masukin aja ke Premiere Pro atau ke alat edit kalian ya guys. Nah, kalau udah kayak gini kita dengerin dulu. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar. Nah, backsoundnya kan kegedean nih, suaranya kegedean dan suara voiceover itu kebanting guys. Nah, kesalahan umum YouTuber pemula biasanya suara musik itu jauh lebih besar daripada suara narasinya guys. Dan di kasus ini gue akan bikin suara backsoundnya itu lebih pelan agar lebih enak didengar ya guys, agar suara itu nggak tabrakan gitu sama suara narasinya gitu. Tapi kalau di Premiere Pro gue biasanya nulisnya simple, parametric. Mungkin di Filmora atau di KineMaster kalian bisa buka YouTube ya guys untuk nyari gimana cara melanin suara. Di sini biasa gue nulisnya 500, sini 20, sini gue biasanya segini, mungkin minus 17 kayak gini. 9 tips menabung yang benar dan efektif biar cepat kaya. Ada tips menabung yang bisa kamu lakukan, salah satunya dengan berhemat dan berinvestasi. Nah, kan kalau gini kan suaranya udah enak banget, terus klipnya udah enak banget. Nah, nanti di sini kalian tinggal panjangin aja guys. Videonya kalian panjangin kan karena gue bikin narasinya itu cuma dikit doang. Karena ini percobaan ya, bikin narasinya dikit doang ya, jadinya cuma segini. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin konten kayak gini, minimal banget kalian tuh bikin videonya itu 8 menit ya guys. Kenapa harus 8 menit? Karena semakin panjang durasi video itu semakin bagus untuk konten kalian guys gitu. Dan kalau misalnya channel kalian udah dimonetisasi, usahakan kalian bikin video di atas 8 menit karena kalian tuh bisa naruh lebih dari satu iklan gitu. Tapi kalau video di bawah 8 menit kalian cuma bisa naruh satu iklan. Jadi kan sayang banget ya. Kalian harus manfaatin potensinya. Nah, di sini kalian wajib banget ya nanti ya bikin video sekitar 8 menit guys. Jadi cuma gitu doang caranya. Nah, usahakan kalau kalian bikin konten kayak gini, kalian tuh bikin banyak video ya guys. Kalian bikin kayak 10 video, 20 video. Nanti konten kayak gini tuh bisa kalian uploadnya di YouTube. Abis kalian upload di YouTube, nanti kalian upload di Facebook kalian upload di Instagram Reels kalian upload di TikTok gitu guys. Jadi biasanya kalau gue pribadi gue bikin konten kayak gini, gue tuh uploadnya di 4 platform sekaligus guys gitu. Jadi gue manfaatin momen yang ada gitu. Karena kalau menurut gue ini tuh konten yang enak dilihat dan dipandang orang guys gitu. Jadi kan
sebisa mungkin kalian jadi seorang content creator, kalian tuh harus manfaatin potensi yang ada ya guys gitu. Kalau gue pribadi gue akan upload di Facebook, di TikTok, di YouTube, dan di Instagram gitu. Biar apa? Biar empat-empatnya itu sama-sama naik guys. Jadi kayak gitu. Dan kalau kalian tuh mau bikin konten agama, mau bikin konten misalnya konspirasi, kalian cuma gini doang caranya guys, cuma dapetin footage doang gitu. Cuma ngambil footage doang gitu. Tapi kalau konspirasi biasanya mungkin orang pakai foto-foto ya guys. Biasanya sih pakai foto-foto gitu. Nah, tapi kalau untuk mau bikin review film itu banyak juga nih review film pakai suara kayak gini. Nah, itu biasanya mereka itu belajar tentang namanya fair use dan Creative Commons gitu. Karena kalian tuh harus hati-hati banget kalau mau bikin channel review film. Kalian harus belajar namanya fair use, harus belajar namanya Creative Commons gitu. Jadi tahap pengeditannya tuh jauh lebih sulit daripada konten kayak gini untuk sebuah review film. Tapi menurut gua di review film itu lagi bagus banget gitu di YouTube untuk tahun 2022. Kan dari tahun 2020 kali ya. 2020 2021 tuh review film tuh paling banyak direkomendasikan sama YouTube. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin review film, caranya juga bisa kayak gini kalau kalian nggak pede nampilin suara kalian. Dan nanti untuk klipnya kalian belajar aja tentang fair use dan apa itu Creative Commons. Dan untuk materi fair use dan Creative Commons gue udah pernah ngupload di channel gue ya guys. Kalian tinggal klik di link di atas aja. Ntar di situ kalian akan bisa belajar tentang fair use dan Creative Commons. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian punya pertanyaan langsung komen aja guys di bawah. Oke, makasih banget. Dadah semua.